Kalian mau apa? Jangan macam-macam ya. Fu Huai'an tidak akan membiarkan kalian. Fu Huai'an, dia tidak akan datang. Karena dialah yang memerintahkan kami untuk menyingkirkanmu. Apa? Tidak mungkin. Siapa suruh kamu memalsukan identitas? Menyamar sebagai Yin Yin. Fu Huai'an paling benci dibohongi. Menyamar sebagai Yin Yin? Dia itu putrimu. Dia sama sekali bukan anggota keluarga Gu kami. Dia anggota atau bukan, itu tidak penting. Yang penting Fu Huai'an percaya padanya. Dia adalah... Kalian pikir Fu Huai'an akan percaya omong kosong kalian selama tes DNA dilakukan? Kebenaran akan terungkap. Tenang saja soal itu. Kami sudah selesai melakukan tesnya. Dan hasilnya sudah kami tukar. Sekarang, kamu adalah yang palsu. Lakukan. Bibi, Mati. Bibi, sekarang aku nona besar Gu kan? Inilah yang sebenarnya terjadi. Apa yang Anda katakan ini benar? Fu Xiao, saya tidak berani membohongi Anda. Saya juga tidak menyangka Chang Si akan mencuri liontin giok Yin Yin. Dan menyamar sebagai nona muda keluarga Gu. Saya sudah bekerja sebagai pengasuh di keluarga Gu selama bertahun-tahun. Yin Yin, saya besarkan sejak kecil. Chang Si ini memanfaatkan pengetahuannya tentang keluarga Gu, melakukan penipuan. Lihat, ini hasil tes DNA. Dia menganggap keluarga Fu ini apa? Kakak Huai'an, saat itu saya sudah membujuknya untuk jujur kepada Anda, tapi dia mengancam saya jika saya tidak membiarkannya kawin lari dengan kekasih lamanya, dia akan membunuh saya. Jangan menangis, Yin Yin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang, kebenarannya sudah terungkap. Fu Xiao adalah tunanganmu. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tenang saja ya, tidak apa-apa. Jangan menangis. Aku akhirnya nona besar keluarga Gu. Tentu saja. Chang Si sudah mati. Kau secara otomatis yang asli. Benar, Madong. Benar. Semua akan mengikuti perintah Anda. Fu Huai'an, kau sungguh kejam. Entah siapa yang begitu kejam sampai membuangmu. Mungkin takdir memang ingin mempertemukan kita berdua yang terbuang. Nak, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Chang Si. Kamu. Kamu Aku masih hidup. Kamu pasti kecewa, kan? Kamu masih berani kembali? Apa yang mau kamu lakukan? Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Semua milikmu? Apa yang kamu punya? Kalau bukan karena kamu menipuku, kamu sekarang masih jadi pengemis. Apa yang aku punya? Dia paling tahu. Chang Si, 6 tahun ini kamu kemana saja?
Dan anak ini, apakah dia anak dari pria yang kamu bawa kabur itu? Aku tidak mengizinkanmu menghina Cincin. Dia benar-benar anakku. Mama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Kamu benar-benar punya anak dengan orang lain. sekarang aku hanya butuh uang. Memangnya kenapa? Karena akulah nonagu yang sebenarnya. Karena akulah yang bertunangan denganmu. Sampai sekarang kau masih ingin menipuku? Changsi. Sekarang kau berbohong pun, tidak akan ada yang percaya padamu. Lebih baik kau minta maaf pada Tuan Muda Fu. Ada apa-apa? Mari kita duduk dan bicara. Benar kan? Wah, gadis kecil. Kau pasti putrinya Changsi. Ya, sini, sini, sini. Biar nenek lihat. Tidak mau. Mama bilang kalian semua orang jahat. Terutama kau. Kau nenek sihir tua. Dasar anak haram. Apa yang kau katakan? Mama, Anak haram. Mama. Aku tidak mau uang untuk berobat lagi. Aku mau pulang. Aku mau pulang, King King. Dia sakit. Ya. Jadi aku harus mengambil kembali uangku. Kalau tidak, dokter bilang dia mungkin tidak akan hidup melewati usia 10 tahun. Gu Huai'an, suruh Xiang Mingyue dan Gu Yin kembalikan uangku. Adapun identitas nonagu, mereka boleh mengambilnya jika mereka mau. Uang itu bisa kuberikan padamu, tapi kau harus membayar harganya. Sudah puas, kan? Bagus sekali. Mulai hari ini ya, kamu adalah bagian dari keluarga Fu. Apapun yang kusuruh kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Aku tidak akan membiarkan Jalang ini dan anak haramnya masuk ke keluarga Fu. Kak, Apa kamu sudah tidak waras? Bagaimana bisa kamu membiarkan wanita seperti ini masuk ke keluarga Fu? dia sekarang hanyalah seekor semut di tanganku. Aku akan membuatnya membayar atas kesalahan masa lalunya. Aku tidak peduli. Usir mereka berdua. Mama, King King. King King sayang, jangan menangis. King King, Makanlah. Enak kan? Anak baik. Ada apa? Tidak bisakah bicara baik-baik dengan Huai'an? Selalu terburu-buru. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak peduli. Usir dia. Kau, bocah kurang ajar. King King. King King, ada apa denganmu, King King? Waktunya tidak bisa ditunda lagi. Cepat lakukan operasinya. Baik, terima kasih dokter. Baik, Mama. King King, jangan khawatir ya. Mama pasti akan mengumpulkan uang untuk operasimu. Huaiyan, aku mohon padamu. Aku sudah menandatangani perjanjian denganmu. Tolong berikan biaya operasi King King padaku. 6 tahun lalu, kau kabur dengan pria lain dan melahirkan anak haram ini. Kau ingin aku menyelamatkannya. Mimpi saja. Tapi kau jelas-jelas berjanji padaku setelah menandatangani kontrak, kau akan memberiku biaya operasinya. Betul, tapi akan kuberikan perlahan-lahan. Huaiyan, penyakit King King tidak bisa ditunda lagi. Kalau tidak, dia akan mati. Kau orang jahat. Kenapa kau menyakiti mamaku? Apa hubungannya dia mati atau tidak denganku? Aku mohon padamu. Dek, kamu umur berapa? 18. Yang kutanya ukuran dada. Dek, kamu umur berapa? 28C. Yang kutanya umur. Ayo.
Asal kau minum semua ini, semuanya akan jadi milikmu. Baik, aku minum. Fu Huai'an, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Fu, Anda kenal dia? Pergi. Cepat, pergi. Kenapa? Melihatku membuatmu begitu kecewa? Mengganggu usahamu mencari uang? Kalau aku tidak mencari uang, bagaimana dengan biaya operasi Qingqing? Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Oke. Mau uang kan? Ayo, minum lagi. Berapa yang dia tawarkan tadi? Aku beri kamu 2 kali lipat. Apa yang kamu katakan itu benar. Baik, aku minum. Aku tidak menyuruhmu berhenti. Qingqing, ibu pasti akan mengumpulkan biaya operasimu. Baik, aku minum. Fu Huai'an, kamu harus menepati janjimu. Changxi, jangan sampai aku melihatmu lagi dengan sikap murahan seperti ini. Ingat, bayar dia. Dokter, saya mohon sekali. Bisakah Qingqing dioperasi dulu? Sisa uangnya pasti akan saya lunasi nanti. Sebaiknya Anda segera siapkan uangnya. Qingqing tidak bisa menunggu lagi. Operasi dia dulu, dokter. Nona Gu, Ini adalah peraturan rumah sakit. Tolong jangan mempersulit saya. Dengan kondisi Qingqing sekarang, kekurangan gizi kronis, bahkan jika dia masuk ruang operasi, dia mungkin tidak akan bertahan. dokter, saya mohon sekali. Saya mohon sekali, Nona Gu, saya juga berharap Qingqing bisa sembuh. Tapi Anda juga jangan mempersulit saya, Nona Gu. Saya mohon sekali, dokter. Begitukah cara Anda memohon? Lalu Anda mau saya bagaimana? Asal Anda beri saya uang, Anda mau saya melakukan apa saja. Saya mau. Kita sudah menandatangani perjanjian itu, asalkan bisa menyelamatkan Qingqing. Kau mau aku melakukan apa saja, aku akan melakukannya. Tidak tahu malu. Setidaknya lebih baik daripada kau, yang mudah percaya orang lain, dan dengan seenaknya membuang kekasihmu. Kau masih berani bicara begitu? Jelas-jelas kau. Kakak Huai'an, kau mau mencari pekerjaan lagi. Kebetulan aku kekurangan seorang pelayan. Bagaimana kalau kau melayaniku saja? Mimpi saja kau. Aku Gu Changxi, meskipun serendah apapun, tidak akan melayani orang rendahan tak tahu malu sepertimu. Changxi, apa kau tidak malu sampai sekarang masih mengaku bermargagu? Diam kau. Mulai sekarang jangan sampai ku dengar lagi kau mengaku bermargaku. Dan lagi, kalau mau dapat uang, kau harus patuhi aturanku. Aturan pertama, kau tidak boleh mengaku bermargaku. Lalu aku harus bermarga apa? Itu harusnya kau tanyakan pada dirimu sendiri. Dan aturan kedua, aku adalah tuanmu. Di depanku kau tidak boleh bilang tidak. Mulai hari ini, kau adalah pelayan Yin Yin. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku akan menuntutmu. Siang Yin. Siang Yin. Siapa itu Siang Yin? Aku Gu Yin. Putri sulung keluarga Gu, calon menantu keluarga Fu. Akulah putri sulung keluarga Gu. Kau hanya penipu. Siapa yang tahu? Keluarga Gu kalian sudah mati semua. DNA juga sudah kami tukar. Siapa lagi di dunia ini yang bisa membuktikan kalau itu kau? Seharusnya kau juga mati. Tapi sekarang malah bagus. Jatuh ke tanganku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kau sangat membenciku. Kenapa? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku selalu baik padamu. Justru karena kita tumbuh bersama sejak kecil. Sejak kecil, aku sudah tidak suka melihatmu. Kenapa engkau punya semua yang tidak kumiliki? Pertunangan, harta, dan identitas keluarga gue yang kau miliki, semuanya kuinginkan. Aduh, Changxi, jangan. Kamu, Yingin, ada apa? Biar kulihat. Kakak, aku hanya peduli pada putrinya. Changxi, dia menyakitiku. omong kosong. Bukan aku. Apa kebenarannya? Aku tahu bahwa dia
Bawa dia pergi. Hei, mau apa kau? Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak apa-apa. Kakak, kurasa jangan sakiti Changsi. Aku dan dia sudah berteman sejak kecil. Yingin, kamu itu memang terlalu baik hati. Makanya kamu mudah dimanfaatkan olehnya. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan. Bawa dia masuk. Kalian mau apa? Aku beritahu kalian. Ini adalah keluarga Fu. Jangan macam-macam. Changsi, oh Changsi, kau benar-benar keras kepala. Kau benar-benar tidak bisa lepas dariku. Siang Ming Yue, ibuku menitipkanku padamu sebelum dia meninggal. Beginikah caramu mengkhianati kepercayaannya? Siapa yang peduli dengan omongan orang mati? Benar-benar konyol. Aku akan membunuhmu. Masih berani kurang ajar? Bibi, apa kita harus membunuh? Dia baru saja tiba di keluarga Fu. Kita belum bisa bertindak. Sekarang, kita hanya perlu membungkamnya, agar dia tidak bicara sembarangan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Madong, Ya, Jangan. Tunggu. Kau terluka. Siapa yang melakukannya? Apa urusannya denganmu? Bukankah ini yang ingin kau lihat? Aku bertanya padamu. Jawab aku. Lepaskan aku. Fu Huai'an, biarkan aku pergi. Kamu mau kemana? Sekarang aku ini majikanmu. Apa aku tidak boleh menjenguk King King? Setengah jam. Setengah jam. Setelah itu langsung kembali. Dokter, kumohon padamu, berikan aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan segera mengumpulkan uangnya. Rumah sakit punya peraturan. Sekarang tempat tidur sangat terbatas. Jika kamu tidak membayar, tidak bisa menginap. Lagi pula, dia sekarang sudah stabil. Sebaiknya kamu kumpulkan uangnya dulu baru kembali. Kumohon padamu, berikan aku beberapa hari lagi. Saya akan mengumpulkan uangnya. Baiklah, saya akan coba bicarakan dengan rumah sakit soal rawat inapnya. Tapi kamu benar-benar harus segera mengumpulkan uangnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, dokter. Berhenti. Nona besar, Tuan Shen. Kamu dari mana saja? Saya menjenguk King Ching. Saya sudah bilang pada Tuan Muda Fu. Bukankah kamu sudah menandatangani kontrak budak? Kami, keluarga Huai'an, bersikap baik membiarkanmu pergi sesukamu. Kamu pikir keluarga Fu ini tempat apa? Saya? Shenyi, ada apa dengannya? Aku tidak melakukan apa-apa padanya kok. Dia pingsan sendiri. Aku tahu sifatmu. Sifatku bagaimana? Jadi ini salahku begitu? Pasien lihatlah. Huai'an, dia hanya terlalu khawatir. Huai'an, Nona Changsi memang pingsan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kakakmu. Bukan salah kakakmu. Huai'an, apa kau lupa bagaimana dia menipumu? Aku tahu. Tapi bukankah dia sudah cukup menderita hari ini? Lihatlah. Kenapa kau tertawa? Nona, mau makan siang bersamaku? Ayo.
Dingin sekali. Dingin sekali. Kamu meninggalkanku hanya untuk menjalani hidup seperti ini. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Mama, aku kedinginan. Aku mau pulang. Dingin sekali. Coba ini. Aku tidak akan termakan bujukanmu. Coba saja. Enak kok. Kenapa kamu kepikiran bikin kue hari ini? Aku berpikir kita harus pergi menemui King lagi. Lau Shen, apa kamu sangat menyukai anak King itu? Aku hanya merasa dia masih kecil, dan tubuhnya juga tidak sehat. Lagi pula, masalah ibunya tidak seharusnya membuat kita melampiaskan kemarahan pada anak itu. Jika kita berdua punya anak juga, menurutmu, Lau Shen, apa kamu akan menyalahkanku? Soal anak, kita tidak perlu memaksakan. Selama kita punya satu sama lain, itu sudah cukup. Soal anak, kita tidak perlu memaksakan diri. Cukup kita berdua saja. Aku sudah bilang padamu ya, aku bisa menemanimu ke rumah sakit untuk menjenguknya, tapi aku tidak menyukainya. Kamu ini, mulutnya saja keras, tapi hatinya lembut. Menyebalkan. Soal anak, aku benar-benar tidak memaksakan diri. Asalkan kita berdua baik-baik saja dan menjalani setiap hari dengan baik. Bisa, kan? Kenapa kamu ada di ranjangku? Lihat baik-baik. Ini kamarku. Bagaimana aku bisa ada di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Kita berdua menghabiskan malam bersama. Menurutmu, apa yang akan kulakukan padamu? Kamu tidak tahu malu. Lagi pula, aku boleh melakukan apa saja padamu, kan? Jangan lupa. Apa yang kamu lakukan? Kau kira aku mau menyentuhmu yang sekarang ini? Pakai bajumu. Cepat keluar dari sini. Kenapa kau keluar dari kamar Huai An? Mana ku tahu. Tanya saja pada Huai An. Pasti kau yang menggodanya. Kau pikir aku masih menyukai Fu Huai An? Ku beritahu ya, di hatiku, kau dan bibimu, serta Fu Huai An itu sama-sama membuatku jijik. Apa? Apa katamu? Kau bilang aku membuatmu jijik? Apa kau ingin aku bilang aku menyukaimu? Jangan lupa, aku sekarang adalah tuanmu. Kontrak budak itu tidak punya satupun pasal yang bilang, aku harus memberikan hatiku juga padamu. Kan? Kau Terlalu serakah. Huai An, lihat dia. Dia memang orang yang seperti ini, yang menyanyiakan kebaikan orang lain. Sepertinya aku terlalu meremehkan ketidakmaluanmu. Changxi, apa yang kau katakan? Jelas-jelas kau sendiri yang butuh uang. Kami dengan baik hati menampungmu. Kau sendiri sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Bukankah seharusnya kau berterima kasih pada kami? Berterima kasih. Kau pantas menerimanya. Gu Changxi, aku peringatkan kau. Jangan membuatku marah lagi. Minggir, aku mau menemui King. Berhenti. Minta maaf pada Yingyin. Kalau aku tidak minta maaf, memangnya kenapa? Gu Changxi, apa kau terlalu meremehkanku? Pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Huai An, biarkan aku pergi. Aku tidak mau di sini. Bukan kamu yang bisa memutuskan itu. Huai An, aku
Aku mohon padamu, biarkan aku keluar. Aku tidak mau di sini. Jangan panggil aku Huai'an. Tuan muda, aku mohon padamu. Aku tidak mau di sini. Sekarang baru tahu takut? Tadi bukannya sangat keras kepala? Karena kamu sangat takut pada tempat ini. Aku harus mengurungmu di sini. Agar kamu bisa merenungkan kesalahanmu baik-baik. Jangan. Biarkan aku pergi. Jangan pergi. Biarkan aku keluar. Apa dia sudah mengakui kesalahannya? Belum, Tuan Fu. Tuan Fu, anak Changsi ini selalu membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia tidak akan mengakui kesalahannya. Kalau begitu, biarkan dia kelaparan beberapa hari lagi. Kita lihat, apakah dia akan mengakui kesalahannya atau tidak. Baik. Air. Mau minum air, ya? Tidak akan kuberi. Mohon padaku. Aku mohon padamu, jangan mimpi. Dasar jalang, sombong sekali. Jangan. Jangan. Shenny, kenapa kau memanggilku terburu-buru? Ada apa? Qingqing menangis mencari ibunya. Tapi setelah aku kembali, baru tahu Changxi ditahan oleh Huai'an. Kalau begitu suruh Huai'an membebaskannya. Sudah kubilang padanya, Huai'an tidak mau dengar. Tidak bisa. Aku akan menemuinya. Minggir. Ini perintah Tuan Fu. Tanpa perintahnya, tidak ada yang boleh masuk. Hari ini aku tetap akan masuk. Akan kulihat siapa yang berani menghalangiku. Kau datang tepat waktu. Lepaskan Changxi untukku. Tidak bisa, kecuali dia mengakui kesalahannya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskannya. Jika kau tidak melepaskannya, Qingqing akan menangis sampai mati. Kenapa kau begitu peduli pada anak itu? Bukankah kau sangat membenci ibu dan anak itu? Kakak iparmu menyukai anak itu. Aku hanya tidak ingin dia terlalu khawatir. Huai'an, Chengzi Pingzhen. Bagaimana kau menjaganya? Apa kau tidak tahu dia bisa mati? Tuan Fu, kau tidak bisa menyalahkan Madong. Changxi sendiri yang mogok makan dan minum sebagai protes. Betul. Dia sendiri bilang dia lebih baik mati daripada meminta maaf padamu. Betul. Nona besar, apa maksudmu ini? Huai'an mungkin tidak akan curiga. Tapi aku tahu betul. Putri Changxi masih sakit di luar sana. Bagaimana mungkin dia mogok makan sampai mati? Bukan, Nona besar. Kau benar-benar salah paham padaku. Salah paham atau tidak, aku tahu persis. Aku peringatkan kalian, jangan sampai ada yang mati di keluarga Fu. Kalau tidak, Yingyin pun tidak akan bisa melindungimu. Bukan, Nona besar. Kak Yue, bagaimana ini? Gu Changxi lolos lagi. Jangan khawatir. Selama Changxi masih di keluarga Fu, cepat atau lambat dia akan jatuh ke tanganku. Baiklah. Air. Aku mau minum air.
sudah selama ini. Masih mau pergi kemana? Kau penyebabnya. Jangan pura-pura di sini. Lepaskan aku. Kau sangat ingin pergi, bahkan jika harus mati. Kau ingin meninggalkanku. Benar, jika bukan karena King, aku tidak ingin melihat kalian para iblis ini seumur hidupku. Kau, Changxi, angkat teleponnya. Changxi mengangkat telepon. Telepon? Telepon siapa? Mami, beberapa hari ini Mami kemana saja? King kangen Mami. Mama sedang ada urusan di luar. Mama juga sangat kangen King. King di rumah sakit baik-baik saja, kan? King baik-baik saja. Paman dan Bibi selalu membawakan makanan enak untukku. Hanya saja, karena kangen Mami, jadi tidak nafsu makan. Kalau begitu, King sudah gemukan belum? Bibi bilang perutku bulat. Nanti kalau Mami datang ke rumah sakit, kita makan bersama. Baiklah, King anak pintar. Terima kasih. Tidak perlu sungkan. Saya sangat menyukai anak King ini. Ah Jiao juga menyukainya. Singkatnya, masalahmu sudah selesai. Pesan tentang King juga sudah saya sampaikan. Sheni, ayo kita pergi. apa saya sudah mengizinkanmu pergi? Tuan Muda Fu, ada perintah lain? Apa kau tidak ingin dia sembuh? Jadi, kau akan memberiku uang. Uang bisa kuberikan padamu, tapi kau harus menunjukkan padaku ketulusanmu sebagai budak. Ketulusan apa yang kau mau? Aku sudah sekarat, apa itu belum cukup? Fu Huai'an, dari awal sampai akhir, kaulah yang menuntutku. Kaulah yang terlalu banyak meminta. Yinyin, kau memanggilku kemari. Apa kau punya ide bagus? 1 kali, 2 kali, kalian semua tidak bisa membunuh. Apa aku harus mengatakan sesuatu kalian payah sekali? Apa kau menyalahkanku? Karena Bibi tidak berhasil, maka kau harus mendengarkanku. Selanjutnya, apapun yang kuperintahkan padamu dan Madong, kalian harus melakukannya. Kau? Apa yang ingin kau lakukan? Wanita jalang itu, bukankah yang paling dia pedulikan adalah anak haram itu? Ikat dia. Biarkan mereka saling bertukar nyawa. Bagaimana jika anak itu mati? Kalau mati, ya sudah mati saja. Bibi, bukankah sudah banyak anak yang mati di tanganmu? Aku hanya menyuruh mereka mengemis untuk menghidupi kita. Mati kedinginan, kelaparan, atau sakit, semuanya sama saja. Lagi pula, hanya jika mereka mati barulah kita bisa hidup. Bukan begitu? Yinyin, kamu berubah. Seharusnya kamu memanggilku Buddha Xiaoji. Perintahkan Madong, suruh dia mengawasi Changxi dengan ketat. Dan King. Begitu ada kesempatan, segera bertindak. Kakak, aku berencana membiayai pengobatan King sampai sembuh. Baguslah. Apa yang Changxi lakukan tidak ada hubungannya dengan anak itu. Tapi setelah itu, apa rencanamu untuk ibu dan anak itu? Belum terpikirkan. Sudahlah, selama kamu tidak keberatan, aku juga tidak perlu terlalu khawatir. Hei Kak, apa kamu tahu kemana Changxi pergi hari ini? Changxi? Chengzi pergi mencari pekerjaan hari ini. Katanya mau mengumpulkan uang untuk biaya operasi King. Abang ipar, kamu sangat menyayangi Ching. Apa kamu tidak pernah berpikir untuk membayari biaya operasinya? Aku pernah membicarakannya secara pribadi dengan Changxi, tapi Changxi menolakku dengan tegas. Mungkin dia tidak ingin berutang budi padaku dan kakakmu.
Dia suka sekali mempertahankan hal-hal yang tidak berguna itu. Aku akan mencarinya. Pekerjaan rumah tangga. Bersih-bersih. Mencari pekerjaan? Kakak, saya bisa mencuci, memasak, dan mengurus anak. Baiklah. Ikut aku. Tapi kamu belum bilang aku harus kerja apa. Nanti juga tahu sendiri. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kau tunggu saja. Jadi ini pekerjaan yang kau cari di luar sana. Memangnya kenapa? Kalau kau datang hanya untuk menertawakanku, minggir sana. Jangan menghalangiku mencari uang. Lepaskan aku. Baik. Begitu ada kesempatan, aku akan menculik anak itu. Tapi ada satu masalah. Coba katakan. Setelah Gu Changxi meninggal, anak ini akan dibiarkan hidup atau tidak? Bunuh saja. Membiarkannya hidup hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ah, Huai-an. Itu kakakmu mencarimu. Kenapa kalian berdua? Aku kira Huai-an. Kami tidak melihat Tuan Muda Fu. Coba tanyakan di pintu belakang. Baik. Apa dia mendengarnya? Tidak peduli dia dengar atau tidak. Ini bagus sekali ya. Benar, Lao Shen baru saja memberikannya. Bagus kan? Kalau bagus, akan kuberikan padamu. Hei, kenapa kakak ipar terengah-engah begitu? Lao Shen, kenapa buru-buru sekali? Apa kau merindukanku kalau tidak bertemu sebentar saja? Apa yang akan kukatakan sekarang bisa membuat Ajiao juga dalam bahaya. Terutama Guyin. Masih belum jelas apakah dia bersekongkol dengan Siang Mingyue. Betul, istriku sayang. Dasar mulut manis. Cepat kemari dan duduk. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Apa yang mau kau lakukan? Aku bilang aku akan membiayai pengobatan King sampai sembuh. Kau pikir aku akan percaya padamu? Wai-an, apa yang kau katakan itu benar? Benar. Wai-an sudah membicarakannya denganku. Changxi adalah Changxi, King adalah King. Tidak perlu membiarkan penyakit anak itu berlarut-larut. Sungguh, kau akan menyembuhkan King. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku mengobati King. Tidak ada hubungannya denganmu. Tetap seperti yang kubilang. Kau tanda tangan surat perjanjian ini. Aku ingin kau menjadi pelayan pribadiku. Changxi, bagus sekali. King akhirnya bisa diselamatkan. Pergi. Changxi, aku sungguh-sungguh demi kebaikanmu. Aku senang untukmu. Tidak perlu. Semakin kamu pura-pura menyedihkan, semakin aku jijik. Ku Changxi, jangan kira karena kami baik pada King, kamu bisa seenaknya menindas Yin. Changxi, kamu menindas Yin sejak kecil. Sampai sekarang tidak berubah. Mfa. Sudah. Penyakit King sudah ada harapan. Hari ini seharusnya menjadi hari yang bahagia. Jangan sampai kita bertengkar. Biarkan Changxi membawa King istirahat. Pulihkan semangat. Besok kita ke rumah sakit. Bagaimana? Halo, King hilang. apa katamu? Aduh, Changxi, ada apa denganmu? Tuan Shen, dokter baru saja menelepon dan bilang King hilang. Aku akan mencari King sekarang. Baik. Begitu ada kesempatan, aku akan menculik anak itu. Jangan khawatir, kita cari bersama. Halo. Jangan macam-macam. Aku akan segera ke sana. Jangan sakiti dia. Ayo.
King King, King King, kamu di mana? King King. King King. King King, King King, kamu. Kalian mau apa? Lepaskan kami. Aku sedang memikirkan cara untuk menyingkirkanmu. Kau malah datang sendiri. Karena berani datang, seharusnya kau tahu malam ini kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ma dong, Kalian mau apa? Lepaskan kami. King King. Kau memang bersekongkol dengan mereka. Biarkan kami keluar. Kau lepaskan Tuan Shen. Dia tidak bersalah. Biarkan dia pergi. lepaskan dia. Jangan bersuara, ya. Kalau tidak, Madong akan langsung membunuhnya. Xiang Yin, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Siapa kau ini? Berani-beraninya memerintahku? Kau pikir kau masih nona sulung keluargaku? Suatu hari nanti, aku akan membuat semua orang tahu kebenarannya. Apa aku akan memberimu kesempatan itu? Yin Yin, apa kau akan membunuh mereka bertiga? Lepaskan mereka. Aku akan melakukan apapun yang kalian mau. Nyawa kalian bertiga ada di tanganku. Apa yang bisa kau gunakan untuk menawar dengan? Tapi aku punya ide yang lebih menarik. Kamu mau apa? Aku mau kamu membunuh Shen Yi. Xiang Yin, kamu bilang apa? Kamu bunuh Shen Yi. Kalau tidak, kami akan langsung membunuh King King. Pilih saja. Xiang Yin, kamu bukan manusia. Kamu brengsek. King masih anak-anak. Kamu mau apa? Tenanglah. Lakukan saja. Kalau tidak, anakmu akan mati. Jangan. Kalian mau uang, kan? Aku akan minta Fujiao memberi kalian uang. Kakak ipar, kenapa engkau begitu naif? Fujiao, berapa banyak uang yang bisa dia berikan padaku? 10.000, 20.000, 100.000, 80.000. Begitu aku menikah dengan keluarga Fu, semua uang keluarga Fu akan jadi milikku. Kalian telah melakukan banyak kejahatan. Kalian akan menerima balasan. Balasan, aku percaya pada apapun kecuali balasan. Kalau tidak, kenapa yang mati itu kau, bukan aku? Changsi. Kakak Hui An, cepat kemari. Changxi membunuh kakak ipar. Beritahu Ajiao. Aku mencintainya. Shen Yi, ada apa denganmu? Cepat panggil ambulans. Shen Yi, Hui An aku melihat Changxi mengajak kakak ipar ke sini. Dia
Dia mau apa? Dia mau merayu kakak ipar. Kakak ipar mau pergi. Dia takut perbuatannya terbongkar. Jadi dia membunuh kakak ipar. Lalu aku melihat dia juga mau membunuhku. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Bukan aku. Dia, Xiang Mingyue, dan Madong, mereka menculik King King, lalu menculikku juga. Tuan Shen menyelamatkanku, dia terbunuh karena aku. Changxi, jangan bicara sembarangan. Kau bilang Ching Ching? Ching Ching ada di mana? Lagi pula Bibi dan Shangdong baru saja tiba. Bagaimana kau bisa bicara begitu? Weian, percayalah padaku. Sanggup bukan aku. Aku akan membunuhnya. Aku akan membuatmu membayar nyawa Shen Yi. Kakak tenanglah, Kak. Sanggup bukan aku. Sampai sekarang kau masih melindunginya, kan? Kak. Kebenaran masalah ini belum jelas. Kita lapor polisi dulu, biar polisi yang menanganinya. Kau sampai sekarang masih melindunginya, kan? Kak, Apa kita tidak seharusnya mencari tahu kebenaran penyebab kematian kakak ipar? Kebenaran apa? Kebenarannya adalah kita sudah sangat baik padanya. Tapi sekarang, kalau kau masih menganggapku kakakmu, bunuh dia untukku. Tidak tega melakukannya ya. Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Kematian semudah ini terlalu ringan bagimu. Aku akan membuatmu seumur hidupmu hidup dalam penderitaan. Sama sepertiku. Bawa dia Siap. ke bawah. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh menemuinya. Baik. Pergi. Lepaskan aku. Berlutut. Kak, apa yang akan kau lakukan? Bukan aku. Percayalah padaku. Bukan aku. Ambil cambuknya. Pukul dia sekuat tenaga. Cari mati. Cari masalah. Mati saja. Jangan pukul lagi. Tidak ingin melihatku mati karena sedih, maka jangan hentikan aku, terus pukul dia. Baik. Terus pukul. Akan kubunuh kau. Akan kubuat Neo berteriak. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia diobati. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bergerak, biar aku obati lukamu. Kamu tidak menyalahkanku karena membunuh Tuan Shen? Aku tidak percaya kamu yang membunuh kakak ipar. Jadi, kamu percaya padaku? Hoi An dan Xiang Yin benar-benar mereka yang membunuh Tuan Shen. Aku juga tidak percaya Yin akan melakukan hal seperti itu. Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Untuk mengasihaniku? Jiangxi, larilah. Kembalilah setelah aku menemukan kebenarannya. Bagaimana dengan King King? Aku akan menjaganya. Aku harus membawanya bersamaku. Apa kamu begitu tidak percaya padaku? Aku tidak bisa membiarkannya meninggalkanku. Baiklah. Dia ada di kamarmu. Ingat, hati-hati. Hei. Mau kemana? Berikan. Biarkan aku pergi. Aku janji. Tidak akan kembali lagi. Aku dan keluarga Fu tidak ada hubungan lagi mulai sekarang. Sekarang bukan saatnya kau bisa pergi begitu saja. Ada apa, Mami? Ada apa? Sini, sini, sini. Aku akan memberitahumu. Ada apa? Sini. Kemari. Apa yang kalian lakukan? Sini. Ada apa denganku? Ada apa? King King. King King, ada apa King King? King King, jangan menakutiku. Cepat bangun. King King, King King. Ada apa denganmu? Ada apa? Aku tidak tahu. Dia pingsan. Cepat ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit.
Dokter, bagaimana putriku? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak mungkin. Putriku tidak akan mati. Aku harus menyelamatkan King King. Huai An, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, selamatkan King King. Aku mohon padamu. Changsi, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Kamu harus tabah. Lagi pula jika saat itu kamu tidak melarikan diri, King King tidak akan mati. Yingyin, diam. Aku yang menyebabkan King King meninggal. Saat aku menemukannya dulu, aku bersumpah kepada Tuhan akan merawatnya dengan baik. Tapi sekarang, aku malah menyebabkannya meninggal. Aku yang menyebabkan Ching Ching meninggal. Apa? Kamu bilang King Ching kamu pungut? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Ching Ching anak hasil perselingkuhanmu dengan orang lain? Nona besar. Changzi dulu memang kabur dengan kekasihnya. Mengenai anak ini, saya benar-benar tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu? Nona besar, saya tidak berani membohongi Anda. Sebaiknya kamu jangan membohongiku. Huai An, bawa Changsi kembali. Urus dulu pemakaman King Ching. Soal yang lain, kita bicarakan nanti. Baiklah. Aku tidak mau kembali. Aku harus menyelamatkan King King. Shenyi, jika arwahmu ada di surga, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Changzi, aku kembali. Apa kamu masih mengingatku? Saya, Xie Chenfeng, yang dulu pernah bersamamu, gelandangan kecil yang mengemis di bawah Siang Mingyue. Kedatanganku kali ini adalah untuk membawamu kembali. Siapa kau? Beraninya kau menyerang Tuan Xia kami. Xia Chenfeng? Kau, Xia Chenfeng itu? Tidak kusangka kau masih hidup. Kalau begitu, yang di sampingmu ini pasti Xiang Yin, kan? Kalian berdua, bibi dan keponakan, sedang berbuat kejahatan apa lagi di sini? Kakak Chen Feng, ternyata itu kau. Saat itu kau meninggalkan rumah, kami mencarimu begitu lama. Kami sangat khawatir sampai mati. Kalian akan mengkhawatirkanku? Bibimu mengambil begitu banyak anak jalanan. Setiap hari dipukuli oleh Madong. Memaksa kami mengemis untuk menghidupi kalian. Selain aku, anak-anak lain disiksa sampai mati. Jika bukan karena Changsi, yang diam-diam membebaskanku setelah dia datang, aku mungkin sudah menjadi tumpukan tulang belulang. Xia Chenfeng, apa yang kau bicarakan? Aku adalah pelayan keluarga Gu. Bagaimana mungkin aku perlu dihidupi oleh anak jalanan? Benar. Siapa yang menyangka pelayan keluarga Gu yang berhati baik di luar adalah iblis wanita? Nyonya Gu mempercayaimu dan menitipkan Changsi padamu. Tapi apa yang kau lakukan? Membiarkannya mengemis bersamaku. Jika tidak datang, langsung dipukuli dan dimarahi. Kau bohong. Bibi paling suka anak-anak. Kalau bukan karena kebaikan hati Bibi, bagaimana aku dan Changsi bisa tumbuh dewasa? Benar kan? Madong. Benar. Tuan Muda Fu, Nona besar. Ming Yue sudah bertahun-tahun di keluarga Fu. Kalian tahu dia tidak akan melakukan hal buruk. Kalian bertiga komplotan. Setelah aku mengurus Changsi, aku akan membereskan kalian. Gu Changxi adalah wanitaku. Kau jangan harap bisa membawanya pergi. Kalau begitu, aku akan tetap membawanya pergi. Memangnya kau bisa apa? Aku tidak mau ikut dengan siapapun di antara kalian. Aku tidak mau ikut dengan siapapun di antara kalian. Aku harus menyelamatkan King King. Cepat tolong aku. Changsi, King King sudah meninggal. Cepat lepaskan Yingyin. King King belum meninggal. Bawa King King kemari untukku. Ada apa denganmu? King King sudah meninggal. Dia tidak mati. Bukankah kita sudah sepakat untuk membawa King King berobat? Bagaimana mungkin dia meninggal? Changsi, cepat lepaskan. Tenanglah sedikit. Aku tidak mau. Aku mau mencari King King. Jika kalian benar-benar mengkhawatirkannya, biarkan aku membawanya pergi. Nanti aku akan datang menuntut penjelasan. Changsi, ada apa denganmu?
Changxi. Maafkan aku, Changxi. Seandainya aku datang lebih awal. Jangan minta maaf. Kakak Chen Feng, ini semua salahku. Tenang saja. Nanti aku akan melindungimu. Pak Sia, ada urusan mendesak di perusahaan yang perlu Anda tangani. Changxi, aku pergi kerja dulu. Kamu bisa pakai semua yang ada di rumah ini. Mulai sekarang, ini rumahmu. Terima kasih, Chen Feng. Changxi, ya. Kamu? Ada apa kamu mencariku? Bagus sekali. Kamu masih hidup untuk mengangkat teleponku. Apa maumu? Abu King, kamu tidak mau mengambilnya. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana. Kah, aku ingin menjemput Changxi kembali. King meninggal seperti ini. Hatiku juga tidak tenang. Pergilah jemput Changxi kembali. Apa yang dikatakan Xia Chen Feng hari itu membuatku merasa Siang Ming Yue ini tidak sesederhana itu. Kita harus mencari tahu semuanya dulu. Kalau begitu, aku akan menjemputnya sekarang. Changxi, apa kamu merasa tempat ini sangat familiar? Kembalikan abu jenazah King Ching padaku. Apa kau tidak ingat tempat ini lagi? Ini adalah tempat di mana kau mati untuk pertama kalinya. Benar. Waktu itu, aku terluka parah oleh kalian sampai pura-pura mati. Tangisan Ching Ching lah yang membangunkanku. Kalau begitu, mati saja lagi. Pergi temani putrimu yang berumur pendek itu. Jadilah teman. Aku selalu tidak mengerti. Meskipun kalian memperlakukanku dengan sangat buruk, tapi aku selalu menganggap kalian sebagai keluarga. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Karena selama kau ada, identitasku sebagai nona muda keluargaku akan terancam. Tuan Muda Fu juga tidak akan bisa mencintaiku sepenuhnya. Apa kau pikir dia akan mencintaimu jika aku mati? Itu jauh lebih baik daripada kau hidup. Aku akan membuatmu membayar nyawa King Kingku. Yin. Huai An, hidup ini terlalu melelahkan. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin mencintai kalian lagi. Kakak Chen Feng, terima kasih. King, syukurlah. King, kamu tidak mati. Mama, ada apa? Mama, ada apa? Aku terlahir kembali. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah lagi berhubungan dengan keluarga Fu. King, ayo kita pergi. Mama, bukankah Mama bilang mau mencari seseorang? Ayo kita pergi. Siapa di sana? Changxi, kamu kembali? Kamu. Aku tidak mati. Kamu pasti kecewa, kan? Kamu masih berani kembali? Apa yang mau kamu lakukan? Apapun yang kulakukan bukan urusanmu.
Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Benar, dia putriku, dan dia lahir dari pria lain. Kamu, Itu sudah dibuang orang lain. Masih mau kembali mencari kakak Huaian? kamu kebanyakan mikir. Dia tidak pantas. Kami hanya salah tempat. Salah tempat? Kakak Huaian, apa kamu percaya perkataannya? Apa tujuanmu datang ke sini? Sudah kubilang aku salah jalan. Tidak akan mengganggu Tuan Muda Fu dan Nona Siang. Ayo pergi. Aku Nona Besar Gu, panggil aku Guyin. Kamu tahu sendiri siapa dirimu. Kamu datang ke sini hanya untuk memfitnah Yin Yin. Changxi, aku tidak menyangka kamu akan jadi seperti ini. Aku jadi seperti apa? Apa urusannya denganmu? King King, ayo kita pergi. Bawa anak harammu itu, cepat pergi. Kau, Yin Yin. Changxi, apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani memaki putriku lagi, akan kurusak mulutmu. Dan kau, pergi saja hidup bersama Nona Siangmu itu. Ayo pergi, King Jing. Lihat dia. Berhenti. Mau apa? Halo, saya mencari Xia Chen Feng. Xia Chenfeng? Apa kamu punya janji? Saya temannya. Temannya. Bagaimana bisa Tuan Xia punya teman sepertimu? Hei. Apa kamu mau memeras? Bukan, saya benar-benar mencarinya. Tolong biarkan saya masuk. Tidak bisa. Cepat pergi. Saya beritahu kamu. Ini adalah Yunding Tiangong. Tidak sembarang orang bisa masuk. Cepat pergi. Kalau begitu, saya akan menunggunya di sini. Hei, tidak mau dengar. Ya? Tidak mempan, ya? saya mau pergi atau tidak? Cepat pergi, Chen Feng. Chen Feng, Changxi, kamu Changxi. Bapak Xia, Bapak Xia. Halo, Bapak Xia, Bapak Bapak Xia. Xia. Halo, Biar Bapak mau Xia. oyo. Bapak Aduh. Xia, Bapak Xia. Chen Feng. Halo, Bapak Xia. Sudahlah. Chen Feng, ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Terima kasih. Chen Feng, aku ingin kamu bisa menyembuhkan penyakit putriku. Putri, Dia punya penyakit jantung yang sangat parah. baik. Serahkan padaku. Carikan aku dokter terbaik. Baik. Changxi, tenang saja. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan. Changxi, ayah anak itu siapa? Dia tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Sebenarnya, King Ching itu anak pungutku. Oh, jadi begitu. Changxi, selama ini kamu membesarkannya sendirian. Chen Feng, tenang saja. Uang pengobatan Ching Ching, nanti aku akan bekerja dan mengembalikannya padamu. Kenapa kamu bicara soal uang denganku? Mulai sekarang, aku yang akan menjaga kalian. Chen Feng, aku tahu niat baikmu. Tapi sekarang, aku hanya ingin Ching Ching sembuh. Yang lain bisa dibicarakan nanti. Sudah bertahun-tahun. Fu Huai'an tidak mencarimu? Aku tidak mau membahas dia lagi. Baiklah. Oh, ngomong-ngomong, kalian tinggal di mana sekarang? Tinggal di rumah seorang teman. Aku akan menjemputmu dan putrimu. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini. Apa ini tidak merepotkan? Apa yang merepotkan? Wang Ma, segera siapkan kamar terbaik. Ganti semua barang di dalamnya dengan yang baru. Baik, Tuan Muda. Chen Feng, terima kasih. Apa? Tinggal di rumah Xia Chen Feng? Wanita tak tahu malu itu bukan hanya tidak mati, tapi malah pergi menggoda Pak Xia. King King, menurutmu paman orangnya bagaimana? Paman sangat baik pada kita. King Er suka. Kalau Mami, suka paman juga. Untuk apa kau datang? Bukankah sudah kubilang jangan menggangguku? Kau membawa anak haram muncul di depanku dan masih bermain tarik ulur denganku. Begitu. Pak Fu, sudah kubilang hari itu aku salah jalan. Tolong jangan terlalu berlebihan menafsirkannya. Jika kau datang hari ini untuk masalah ini,
maka akan kujelaskan sekali lagi padamu. Tolong jangan lagi mengganggu hidupku. Kau menganggap keluarga Fuku ini apa? Lepaskan aku. Jangan lupa, kita punya pertunangan. Fu Huai'an, kamu bukan laki-laki. Sudahlah, aku tanya padamu. 6 tahun ini kamu kemana saja? Apa urusanmu? Siapa sebenarnya ayah anak itu? Pokoknya bukan anakmu. Lalu kenapa kamu meninggalkanku dulu? Tanyakan saja pada kekasihmu. Yin. Kak Huai'an, Changxi itu jelas-jelas iri dengan hubungan kita. Makanya dia sengaja mengadu domba kita di depanmu. Waktu itu aku sudah menasihatinya, jangan kabur bersama orang lain. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Huai'an, jangan lupa, Yin adalah tunanganmu. Wanita jalang itu kabur dengan orang lain dan melahirkan anak haram. Dia bahkan tidak pantas masuk ke keluarga Fuku. Kak Huai'an, apa Changxi mengatakan sesuatu tentangku padamu? Aku tahu dia membenciku, tapi dia tidak bisa sembarangan memfitnahku. Hanya tahu bergosip di belakang. Kalau berani suruh dia temui aku. Jangan pernah sebut dia lagi di depanku. Huai'an, sudah waktunya pernikahan kalian berdua dibicarakan. Nanti aku akan minta besan untuk bertemu dan tentukan tanggalnya. Kakak Huai'an, pilih saja tanggalnya, aku akan menurutimu. Yin memang pengertian. Masalah ini nanti saja dibahas. Aku lelah. Aku pulang istirahat dulu. Huai'an, Begitu si Jalang Changxi itu kembali, hati Huai'an langsung gelisah. Kakak Huai'an, dia itu setia dan berhati mulia. Aku takut nanti dia dimanfaatkan oleh orang jahat. Berani-beraninya dia. Aku dengar Changxi itu sekarang tinggal di rumah Xia Chenfeng. Tapi Xia Chenfeng itu belum lama kembali ke negara ini. Jadi anak itu pasti bukan anaknya. Dasar wanita murahan. Tidak bisa dibiarkan, aku harus menemuinya. Tidak boleh dia mencelakai Huai'an kita. Apa si bajingan Fu Huai'an itu datang menemuimu lagi? Tidak. Oh ya, bagaimana kata dokter? Aku mengundang semua ahli dari luar negeri. Seharusnya mereka akan tiba dalam beberapa hari ini. Terima kasih Chen Feng. Ini sudah seharusnya kulakukan. Mulai sekarang, King adalah putriku. Apa yang kau katakan? Maksudku, aku akan menganggap King seperti putri kandungku sendiri. Itu sama saja kan? Changxi, Kau mau apa? sebenarnya aku sangat menyukai Ching. Bagaimana kalau aku jadi ayah angkatnya dulu? Chen Feng, sebenarnya aku... Tuan muda, Nona besar keluarga Fu ingin bertemu. Untuk apa dia datang? Jangan biarkan dia masuk. Tunggu. Karena dia sudah datang, biarkan dia masuk. Lagi pula, ada kamu di sini. Lebih baik aku meluruskan masalah ini dengan Fu Jiao. Biarkan dia masuk. Nona Fu, ada apa Anda mencari saya? Ibu Xia, langsung saja. Saya ingin bicara dengannya. Silakan duduk. Tidak perlu, saya hanya sebentar. Nona Fu, ada apa Anda mencari saya? Huai'an dan Guyen akan segera menikah. Saya harap Anda tidak mengganggu mereka. Saya mengganggu mereka? Justru dia yang mengganggu saya. Tolong jaga adik Anda baik-baik. Dengan nada, bicara apa Anda berbicara kepada saya? Nona besar, keluarga Fu, saya perlu mengingatkan Anda. Ini bukan rumah Fu Anda. Bagaimana saya mendidik adik saya? Bukan urusan wanita seperti Anda untuk ikut campur. 7 tahun lalu, Anda meninggalkan Huai'an. Pertunangan itu sama saja sudah dibatalkan. Saya harap kalian tidak bertemu lagi di kemudian hari. Anda juga tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Fu. Tentu saja, saya juga meminta Anda untuk menyampaikan kata-kata ini seutuhnya kepada Fu Huai'an. Akan saya lakukan. Semoga ini adalah pertemuan terakhir kita. Sangat senang. Saya permisi, Nona Xia. Silakan.
Changsi, mulai sekarang ada aku. Tidak ada yang berani mengganggumu. Tuan muda, gawat. King King pingsan karena serangan jantung. Apa? Wanita jalang ini berani bersikap seperti itu padaku. Untung saja dia tidak jadi masuk ke keluarga Fu kita. Mereka datang. Ingat apa yang kukatakan padamu. Lihat saja nanti. Kalian mau apa? Tuan Xie kami bilang, sikapmu tadi pada Chang. Changsi, Ya, Chang Si. Sikapmu tadi padanya, Tuan Xie kami sangat tidak senang. Aku bilang, Xia Chen Feng, apa maksudnya ini? Kau belum tahu ya? Chang Si adalah kekasih Tuan Xie kami. Menyinggung dia, sama saja menyinggung Tuan Xie kami. Aku sudah tahu dia bukan orang baik. Tuan Xie kami juga bilang, kalau kau tidak minta maaf, dia akan mengurungmu. Dia berani? Nona Chang Si kami juga bilang, kalau tidak minta maaf, memukulmu juga boleh. Coba kau ulangi lagi. Kau mau minta maaf atau tidak? Aku nona besar, keluarga Fu. Coba saja berani menyentuh. jangan pukul aku. Aku punya uang. Dasar nenek sihir. Pukul sampai mati kau nenek lampir. Lihat saja nanti kau masih berani mengganggu orang atau tidak. Nona Changsi bilang. Nenek sihir sepertimu. Jangan keluar menakut-nakuti orang. Mama, jangan pukul aku. Nenek sihir, jangan pukul aku. Aku punya uang. Ada yang memukul orang. Kakak, ada apa denganmu? Guyin kakak, kamu baik-baik saja, kakak. Akhirnya kamu datang. Siapa mereka? Kakak, Bukan siapa-siapa, cuma si Changsi sialan itu. Changsi hanya karena dia dekat dengan Pak Sia. Ini sudah keterlaluan. Tidak bisa, aku harus menemuinya dan bicara baik-baik. Kakak, tidak bisa, dia sudah bertindak sejauh ini. Jika kamu menemuinya sekarang, itu sama saja dengan menjebak diri sendiri. Bagaimana jika si Changsi sialan itu melakukan hal yang lebih keterlaluan lagi? Beraninya dia. Aku akan menghancurkannya. Kakak, kurasa kita pulang saja dulu. Tidak bisa, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi kakak, dia sekarang dilindungi oleh Pak Sia. Kurasa kita harus memikirkannya matang-matang. Apa kau pikir Fu Jiao mudah dipermainkan? Jalan kecil. Tunggu saja pembalasanku. Mirip siapa? Mirip kamu. Mirip aku? Mirip kamu? Mama, jangan sedih lagi. Paman dokter bilang, aku baik-baik saja kan? Benar. King King baik-baik saja. King King, panggil Papa. Ayo, panggil Papa. Keluarga kecil yang bahagia. Huaian, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa kau menemui kakakku? Dia yang pertama kali menemuiku. Lepaskan aku dulu. Fu Huaian, kau terus-menerus mencariku. Kenapa? Apa kau masih punya perasaan padaku? Sebenarnya, apa maumu? Kenapa kau menyuruh orang memukuli kakakku? Apa katamu? Masih mau pura-pura ya? Kakakku sudah menceritakan semuanya padaku. Dia menemuimu hari ini. Begitu keluar, langsung dipukuli orang. Aku tidak tahu soal itu. Malah menyuruh kakakku minta maaf padamu? Ku Changsi. Jangan kira, setelah kau dekat dengan Xia Chen Feng, kau bisa menginjak-injak keluarga Fu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalau memang orang keluarga Xia yang melakukannya, kau cari saja Xia Chen Feng. Kau, kenapa kau mencariku? Wanita tak berdaya ini. Tak berdaya? Lihatlah dirimu sekarang. Sok jagoan, karena ada yang membekingi. Kau... Akan kupukul mulut kotormu itu. Ternyata selama ini kau hanya berpura-pura. Ini baru wajah aslimu. Terserah kau mau bilang apa. Aku tidak ingin punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Fu. Kau pikir kakakku akan membiarkannya begitu saja? Tidak semudah itu. Dan soal kita. Kita sudah lama berakhir. Fu Huaian, Kau tidak berpikir, aku akan berubah pikiran dan menikah lagi dengan keluarga Fu kan? Kau tidak pantas. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu Tuan Fu,
tolong menjauhlah dariku mulai sekarang. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Kau berutang padaku, dan aku akan membuatmu membayar sedikit demi sedikit. Mengancamku? Kalau begitu, coba lihat di belakangmu. Permainan apa lagi yang kau mainkan? Jauhi wanitaku. Wanitamu? Betul sekali, dia wanitaku. Pak Sia, Anda bilang tunangan saya adalah wanita Anda? Saya ulangi sekali lagi. Gu Changxi adalah wanitaku. Xia Chenfeng. Dengan itu, Benarkah? Iya, Apa yang Yin Yin katakan memang benar. Kau memang wanita murahan. hei, jangan berkelahi. ayo, Ayo, Cukup, ini rumah sakit. Gu Huai'an, aku tidak berutang apapun padamu. Pergilah. Chen Feng, ayo kita pergi. Kakak Huai'an, ada apa dengan wajahmu? aku tidak apa-apa. Kakak Huai'an, apa kau pergi mencari Changxi lagi? Apa ini perbuatan Xia Chenfeng? Kalian jangan bertengkar ya. Kulihat Xia Chenfeng sekarang sedang dalam masalah besar. Bisnisnya di luar negeri terhambat. Kira-kira berapa lama lagi dia bisa bertahan di dalam negeri? Nanti si Jalang Changxi itu akan kubereskan pelan-pelan. Kak, jangan ikut campur urusan Changxi. Dia sudah menyuruh orang memukulku. Kau masih melindunginya ya? Kakak Chang'an, kau tidak tahu. Hari itu kakak dipukul sangat parah. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, kakak mungkin sudah dibawa ke rumah sakit. Kau juga ada di sana hari itu. Ya, kakak bilang dia mau ke rumah keluarga Xia. Aku khawatir, jadi aku menunggunya di depan pintu. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi. Aku akan menyelidiki tuntas masalah pemukulan ini. Kakak perempuan, kakak Huai'an sepertinya masih menyimpan perasaan pada Jalang itu. Kalau begitu, apakah ini akan memengaruhi pernikahan kita? Tenang saja, Yingyin. Aku pasti akan membuat Huai'an melupakan wanita itu. Besok Shen Yi akan kembali dari perjalanan bisnisnya. Nanti, kita akan membicarakan tentang memajukan pernikahan kita. Baik. Gu Changxi, aku tidak akan pernah mengizinkanmu merusak pernikahanku dengan kakak Huai'an. Di mana orangnya? Kau, ternyata kau bawa dia pergi. Jalan yang benar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Changxi, bagaimana kau tahu seseorang akan mencelakai Ching Ching? Karena di kehidupan sebelumnya, aku mati karena mereka. Mungkin firasat. Chen Feng, besok King akan dioperasi. Aku ingin setelah dia selesai operasi dan pulih, kita pergi dari sini. Kau mau pergi? Kau mau kemana? Kau tetaplah di sini. Aku bisa melindungimu. Selama kita turun di sini, seseorang akan menganggapku duri dalam daging. Yang kamu maksud keluarga Fu? Bukan. Orang yang baru saja kamu tangkap itu, kamu. Kamu seharusnya bisa mencari tahu siapa dalang di baliknya. Changxi, jujurlah padaku. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Keluarga, siang. Karena di kehidupan ini kalian masih ingin menyentuh King, maka jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih. Chen Feng, ada satu hal lagi yang ingin aku minta darimu. Ada apa? Setelah operasi besok berhasil, aku ingin kamu membawanya ke tempat yang aman untuk memulihkan diri. Jangan biarkan siapapun tahu. Baik, serahkan padaku. Terima kasih Chen Feng. Kembalilah dulu.
King sekarang aman. Baik, Changxi. Changxi, ada apa denganmu? Changxi? Dokter. Kamu sudah bangun. Chen Feng, kenapa aku ada di sini? Aku ingat tadi malam. Tidak apa-apa. Dokter bilang, kamu hanya kelelahan. Cukup istirahat saja. Nona Gu menderita kanker paru-paru stadium akhir. Tidak akan bertahan lebih dari sebulan. King. Bagaimana operasi King? Tenang saja, operasinya sangat berhasil. Aku sudah menuruti perkataanmu. Mengantarnya ke tempat yang aman. Setelah kamu membaik, aku akan mengantarmu ke sana. Bagus sekali. King, ibu akhirnya menyembuhkan penyakitmu. Chengzi, ayo kita menikah. Apa kamu masih belum bisa melupakan Fu Huaiyan itu? Aku Tuan Muda, gawat. Sialan, bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku di sini? Tuan Muda, ada masalah di kantor pusat. Cepat bicara. Sudah mengaku? Tuan Muda, tidak. Kau boleh membunuhku. Aku tetap tidak akan bicara. Kau tahu? Aku ini orang yang paling tidak sabar. Baik, aku bicara. Gu Yin dan Ming Yue yang menyuruhku melakukan ini. Tulis semua yang kau tahu. Baik, aku tulis. Apa ada yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Atau engkau ingin berkelahi lagi denganku? Fu Huaiyan, dengarkan aku baik-baik. Setiap kata yang akan kukatakan selanjutnya adalah benar. Jika kau tidak percaya, aku akan membunuhmu. Ternyata Changxi difitnah. Kenapa dia tidak memberitahuku? Karena dia tahu kamu tidak akan percaya padanya. Di mana dia? Aku harus mencarinya. Aku akan ke luar negeri besok. Ini semua karena kakakmu. Selama sebulan ke depan, jaga dia baik-baik untukku. King, kamu tidak mau menampungnya. Aku akan segera menyuruh orang menjemputnya. Apa? Apa maksudmu sebulan? Kemarin baru ketahuan. Changxi menderita kanker stadium akhir, hanya tersisa 1 bulan. Kanker? Kenapa? Kenapa bisa begini? Aku beritahu kamu, kalau bukan karena dia mencintaimu, sudah lama aku membawanya pergi. Oh ya? King itu anak angkat. Dia tidak mengkhianatimu. Gu Yin siang Ming Yue keluar. Tuan Muda, mereka pergi menjemput Tuan Besar. Kakakku mana? Dia juga ikut. Om, lihat, ada ikan di sana. Iya, Mami, nanti biarkan Om jadi papaku ya. King benar-benar suka Om ya. Mami tidak suka Om ya. Wah, Changxi. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Changxi, aku yang menyuruhnya datang. Changxi, aku sudah tahu semuanya. Maafkan aku. Tahu apa? Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Orang jahat. King. Paman salah sebelumnya. Paman minta maaf padamu. Dan Mama, ya? Fu Huaiyan, apa maksudmu? Semua ini. Gu Yin dan Xiang Ming Yue yang membuatmu jadi begini. Benar kan? Jadi, kalau kau tahu, memangnya kenapa? Changxi, kalian bicara dulu. Aku ada urusan. Harus pergi. Ching jangan teku.
Paman ini bukan orang jahat. Tapi kalau dia mengganggumu dan Mama, pulang nanti beritahu aku. Aku akan memberinya pelajaran. Oke? Oke, ayo. Sampai jumpa. Jadi, kau datang mencariku sekarang, mau apa? Jangan lupa, aku punya anak. Ching-Ching akan jadi anakku nanti. Apa Xia Shenfeng memberitahumu sesuatu? Tentang kanker Changzi, aku harap hanya kita berdua yang tahu. Changzi, bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebus dosa? Kamu tidak perlu seperti ini. Aku hanya ingin hidup tenang bersama King King. Changzi, orang-orang yang telah menyakiti kalian, aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Tidak perlu. Asalkan mereka tidak mengganggu hidupku lagi. Dan juga keluarga Fu kalian. Changzi, Apa yang akan kamu lakukan pada mamiku lagi? King, maafkan aku. Paman tidak sengaja tadi. King, masuklah dulu ya. Mami, tidak apa-apa. Paman tidak akan menyakitiku lagi. Cepat masuk. Fu Huai'an, aku akan menjelaskan lagi padamu. Aku akan menjelaskannya sekali lagi. Tolong jangan mengganggu hidupku lagi. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Aku akan menjaga kalian. Tidak perlu. Changzi, dulu aku mengecewakanmu. Setelah aku bereskan 2 bajingan dari keluarga siang itu, aku akan kembali padamu. Guyen, kau bereskan atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, soal merawat aku dan anakku, Chen Feng jauh lebih baik darimu. Xia Chen Feng mungkin belum memberitahumu. Dia akan segera pergi ke luar negeri. Changxi, apa? Changxi, berikan aku satu kesempatan lagi untuk merawatmu dan anak kita, oke? Jika kau suka tempat ini, aku akan membelinya. Nanti kita bertiga akan tinggal di sini. Guyen, sejak aku celaka 7 tahun lalu, aku bukan lagi nona muda dari keluargaku. Jadi, tidak ada lagi ikatan pernikahan di antara kita. Pergilah. Changxi, Guyin, Xiang Ming Yue. Aku akan membunuh kalian. Aku rasa pernikahan akan diadakan minggu depan saja. Karena kalian sudah menentukan tanggalnya, tunggu Huai'an kembali dan minta pendapatnya. Pendapat apa yang bisa dia berikan? Kakak tertua seperti ibu sudah diputuskan begitu saja. Baiklah. Siapa yang mau menikah dengan pembunuh ini? Huai'an kamu. Kamu ini kenapa? Huai'an, apa yang baru saja kamu katakan? Pembunuh. 7 tahun lalu, mereka berdua bersekongkol, membunuh Changxi, dan menyamar sebagai dirinya. Huai'an, apa kamu ditipu lagi oleh wanita jalang itu? Betul, Tuan Muda Fu. Changxi itu dari kecil memang suka menipu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya ya. Betul Kak Huai'an. Aku yang nona muda keluarga Gu, wanita jalang itu. Dia sendiri punya anak haram di luar. Dia sendiri juga sudah mengakuinya. Betul. Masih mau mengelak ya? Bukti sudah kukirim ke kantor polisi. Kalian pergi jelaskan saja pada polisi. Tuan Muda Fu, aku tahu aku salah. Kumohon padamu. Jangan serahkan aku ke kantor polisi, ya. Aku akan segera meninggalkan keluarga Gu, ya. Kumohon. Kau. Ajiao. Tuan muda, ku mohon maafkan kami, ya. Maafkan kalian. Apa kau tahu bagaimana Changxi melewati 7 tahun ini? Kau memalsukan identitasnya dan bahkan ingin membunuhnya. Aku pasti akan membuatmu membusuk di penjara. Huai'an, semua yang baru saja kau katakan itu, apa kau punya bukti yang kuat? Betul-betul Tuan Muda Fu. Jangan sampai kau dimanfaatkan oleh orang lain, Tuan Muda Fu. Ma Dong adalah orangmu kan? Dia akan berhadapan langsung denganmu di kantor polisi. Dan kau, orang yang memukuli kakakku juga kau yang suruh kan? Apa? Dasar kau berhati serigala. Padahal aku ingin kau masuk ke keluarga Fuku. Bunuh kau. Changxi, Semua sudah berlalu. Apa yang terjadi dulu adalah salahku.
Kamu pasti merasa tidak nyaman. Betul. Changxi, kami sekeluarga datang kali ini hanya ingin memberitahumu. Keluarga Fu selalu menyambutmu kembali. Kamu adalah nyonya muda, keluarga Fu. Tidak perlu, kami sudah terbiasa tinggal di sini. Begini saja. Kalau Huai'an tidak sibuk, sering-seringlah datang menjenguk. Nanti kalau sudah berpikir jernih, baru kita bicarakan lagi. Lagi pula, tinggal di sini juga tidak terlalu nyaman. Benar, King juga sudah waktunya sekolah. Nanti, kami akan mencarikannya sekolah terbaik. Betul sekali. Pendidikan anak tidak boleh ditunda. Aku tidak mau sekolah. Aku mau selalu bersama Mama. King, kamu sudah waktunya sekolah. Changxi, jadi kamu setuju? Aku akan mempertimbangkannya. Kalau begitu, kami pergi dulu. Huai, kamu tetap di sini. Dan lihat apakah ada yang bisa dibantu. Oh, tidak perlu. Aku akan meneleponmu mengenai King. Kalian pergi saja dulu. Baiklah, King. Kami akan kembali menemuimu nanti ya. Mami, aku tidak mau sekolah. King, setiap anak kecil harus sekolah. Agar nanti bisa menjadi orang yang berkontribusi bagi negara. Mengerti? Mengerti. Di sekolah harus patuh pada guru. Jangan nakal ya. Changxi, ini kepala sekolah di sini. Halo, Halo kepala sekolah. Nyonya muda sungguh cantik. Nyonya muda. Ini pasti putri Anda kan? Sangat mirip dengan Anda. King Ching, cepat pergi bersama guru untuk masuk kelas. Terima kasih. Sudah membantu Ching menemukan sekolah yang begitu bagus. Changxi, tenang saja. Nanti aku akan memperlakukan Ching seperti putri kandungku sendiri. Terima kasih sudah berkata begitu. Begitu. Tapi ini tidak berarti aku dan kamu. Changxi. Changxi, maafkan aku. Aku bajingan. 7 tahun lalu, aku seharusnya tidak percaya omong kosong Guyin membuatmu menderita begitu banyak. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menebusnya untukmu. Dan King, aku akan memberikan yang terbaik untuknya. Huai'an, keluar sebentar. Huai'an. Ada apa dengan Changxi? Kenapa kau tidak membawanya ke rumah sakit? Benar, aku dengar dia muntah darah sampai pingsan. Sudah konsultasi dengan dokter. Tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Kata dokter Changxi hanya punya waktu kurang dari sebulan lagi. Apa? Hei, kenapa kau keluar? Apa katamu? Aku akan mati? Apakah aku akan Kenapa mati? kamu keluar sendiri? Kamu tadi bilang aku akan mati. Pasti ada yang kamu sembunyikan dariku. Huai'an. Apapun itu, katakan saja pada kami. Aku dan kakak iparmu mungkin bisa mencari jalan keluarnya. mencari jalan keluarnya. Aku dan kakak iparmu mungkin bisa mencari jalan keluarnya. Aku dan kakak iparmu mungkin bisa mencari jalan Betul, keluarnya. Huai'an. Karena Changxi sudah tahu, jangan sembunyikan lagi. Changxi menderita kanker paru-paru stadium akhir. Tidak mungkin kamu bohong. Kamu pasti bohong padaku. Penyakit King baru saja sembuh. Tidak mungkin. Changxi, pakar yang dicari Xia Chenfeng sendiri yang mendiagnosisnya. Lalu bagaimana dengan King? Jika aku pergi, bagaimana dengan Ching? Changxi, King akan menjadi putriku, Fu Huai'an, mulai sekarang. Betul. Selama kami ada, kami tidak akan membiarkan King menderita sedikit pun. kenapa? Kenapa Tuhan melakukan ini padaku?
semua sudah beres. Sudah beres? Udara di sini bagus. Aku berencana di sini menemaninya sampai akhir. Jadi aku menjemput mereka kembali. Sopir menjemput dan mengantar Cing-Cing setiap hari. Changxi, Kata dokter, jika ditangani dengan baik, dia bisa hidup lebih lama. Tapi bisa juga kapan saja. aku tahu. King, lihat. Kamu tahu ini apa? Ini paman astronot. Dia ada di luar angkasa. Mama, lihat. Paman Sia datang. King, kamu dengar kata mama, kan? Iya, Paman nakal ini tidak mengganggumu, kan? tidak? Ayo, cari mama. Changxi, aku pulang. Oke, Hari ini kita makan besar. Pak Sia, ayo bantu. aku juga mau ikut. Oke, ayo kita siapkan dulu. Ayo. Mama. Mami. Paman, cepat kemari. Mama. Changxi. Dokter, bagaimana keadaannya? Untungnya dibawa kemari tepat waktu. Dia sudah melewati masa kritis. Lalu, berapa lama lagi? Jika ada obat barat dari luar negeri, Nona Gu seharusnya. Obatnya sudah datang. Bagus sekali. Kami akan segera menyusun rencana perawatan. Huai An, Chen Feng. Mami, Cing. Mulai sekarang ini akan menjadi rumah baru kita. Yeay. Changxi, selamat datang kembali. Changxi. Selamat datang di rumah. Selamat datang kembali, Nyonya Muda.